Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fermentasi asam laktat dari limbah kubis dengan anggota kelompok Fadilah Hasan dengan NPM 21023, Cindy Friska dengan NPM 21024, saya sendiri Dinanda Zahira dengan NPM 21027, serta Amelia Putri dengan NPM 21040. Apa itu fermentasi asam laktat? Fermentasi asam laktat adalah proses pemecahan gula atau glukosa monosakarida pada suatu makanan dengan menggunakan bakteri tertentu sehingga menghasilkan zat yang bernama asam laktat. Yang mana gula atau C6H12O6 dipecah oleh enzim amilase yang terdapat pada bakteri Lactobacillus bulgaricus, yang mana enzim ini nantinya akan berperan untuk mengubah gula menjadi asam laktat. Adapun karakteristik dari bakteri Lactobacillus bulgaricus ini, yang pertama yaitu berbentuk batang panjang atau pendek. Yang kedua, bakteri gram positif. Yang mana maksudnya gram positif di sini yaitu bakteri ini akan tetap mempertahankan zat warna kristal violet pada saat pewarnaan Crab, sehingga dia akan tetap berwarna ungu pada saat dia mati di bawah mikroskop. Yang ketiga, katalase negatif. Disebut katalase negatif karena tidak memiliki enzim katalase yang menguraikan H2O2 atau hidrogen peroksida. Yang keempat, tidak berspora, dan yang kelima, bersifat homofermentatif. Disebut homofermentatif karena hanya menghasilkan satu komponen saja, contohnya asam laktat. Adapun kerja dari Lactobacillus bulgaricus, ia akan menghasilkan enzim amilase yang berfungsi sebagai pemecah karbohidrat yaitu gula polisakarida menjadi gula monosakarida lainnya, dan dapat kita lihat lagi pada gambar yang tertera. Yang melatar belakangi pembuatan asam laktat dari limbah kubis ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa limbah kubis ini dia merupakan suatu tumbuhan yang mudah rusak, di mana dia juga menjadi salah satu permasalahan terhadap lingkungan. Untuk mengurangi permasalahan terhadap lingkungan tadi, untuk itulah ternyata bahwa limbah kubis tadi bisa dijadikan sebagai bahan baku asam laktat, pembuatan asam laktat. Limbah kubis tersebut dia juga memiliki banyak zat gizi. Di dalamnya dia terkandung seperti karbohidrat, protein, fosfor, kalsium, air, dan juga kalori dan juga lemak. Dalam pembuatan asam laktat dari limbah kubis ini, alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu ada alat yang namanya Cooper. Cooper ini merupakan alat pencacah di mana untuk mencacah kecil-kecil limbah kubis tadi supaya pada proses pengolahannya dia lebih mudah diolah. Di mana alat Cooper ini dia bisa mencacah sebanyak 400 kg dalam 1 jam. Kemudian yang kedua ada tangki atau wadah fermentor, di mana itu merupakan tempat untuk merubah limbah kubis tadi menjadi produk biokimia, di mana nanti produknya tidak menghasilkan produk samping lainnya. Adapun bahan dan alat yang digunakan, seperti yang sudah disebutkan tadi yaitu ada dua. Yang pertama Cooper dan yang kedua ada wadah fermentornya. Sedangkan bahannya, yang pertama itu bahannya limbah kubis tadi, dan yang kedua ada Na2PO4. Di mana Na2PO4 ini dia berfungsi sebagai untuk mengikat air dan juga agar untuk mempermudah berkembangnya bakteri Lactobacillus tadi dalam proses fermentasi tadi. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam skema pembuatan asam laktat. Pertama, limbah kubis masuk ke dalam tahap pencucian, dicuci oleh air dan didapatkan air kotor. Lalu masuk ke tahap penghalusan. Yang masuk ke tahap penghalusan ialah limbah kubis yang mengandung air, karbohidrat, kalsium, protein, serta fosfor dan lemak. Setelah masuk ke dalam penghalusan, dihaluskan oleh chopper, masuk ke dalam tahap fermentasi dengan waktu 216 jam sampai dengan 6 hari, dan fermentasi itu menggunakan alat yang dinamakan fermentor dengan tekanan 1 atm dan ditambahkan Na3PO4 yang berfungsi sebagai pengikat air, kalsium, protein, fosfor,
serta lemak agar tidak mengganggu proses bakteri asam laktat yang ditambahkan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang skema yang ada pada proses fermentasi. Karbohidrat polisakarida tadi dipecah oleh Lactobacillus bulgaricus yang menghasilkan enzim amilase. Setelah itu, gula tadi sudah berubah menjadi gula monosakarida. Dan kita masuk dalam proses pembentukan asam laktat, yaitu dengan proses tanpa adanya oksigen. Dan didapatlah asam laktat yang kita mau dengan rumus kimia C3H6O3. Fermentasi asam laktat juga diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. 2 pirufat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+ kembali untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya. Jadi pada proses ini tidak dihasilkan CO2 seperti hanya fermentasi alkohol. Di sini saya akan memaparkan kegunaan asam laktat dalam kehidupan sehari-hari, di mana seperti yang kita tahu asam laktat sangat bermanfaat bagi kita maupun bagi tumbuh-tumbuhan ataupun hewan lainnya. Yang saya akan jelaskan yaitu pertama dalam bidang industri kosmetik, di mana lactic acid sangat bermanfaat untuk peningkatan sel kulit dan kulit kita. Selain itu juga mengatasi jerawat, garis-garis halus maupun kerutan yang ada pada wajah kita. Seperti yang kita tahu, kita pasti akan mengalami penuaan, sehingga asam laktat tersebut sangat bermanfaat bagi kulit kita agar terhindar dari kerutan dan garis-garis halus sejak dini. Kemudian ada pada kimchi, di mana seperti yang kita tahu kimchi merupakan makanan khas Korea, di mana bakteri dalam asam laktat tersebut sangat bermanfaat sebagai antimikroba patogen. Selain itu juga bakterinya sangat mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita dan juga menurunkan kadar kolesterol. Selain itu juga ketiga yaitu pada tanaman, seperti yang kita tahu Lactobacillus dalam asam laktat tersebut dapat meningkatkan sel-sel tumbuh pada tanaman, sehingga tanaman yang kita inginkan cepat tumbuh dapat meningkat dalam waktu pesat seperti yang kita inginkan dengan bantuan Lactobacillus tadi. Kemudian dalam tubuh kita sendiri ada asam laktat, di mana asam laktat tersebut sebagai sumber energi langsung untuk otot dan jantung kita. Dan selain itu otak juga sangat membutuhkan asam laktat tersebut, di mana juga tubuh kita secara efisien menggunakan asam laktat yang ada dalam tubuh kita. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini yaitu asam laktat yang dihasilkan membuktikan bahwa adanya aktivitas bakteri laktat yang merupakan bakteri yang diperlukan dalam fermentasi sayuran. Kemudian bakteri ini memang sudah ada dalam tumbuhan itu sendiri, seperti Lactobacillus tadi yang memang sudah ada dalam asam laktat tadi. Kemudian kondisi terbaik pada proses fermentasi ini berdasarkan pengaruh waktu fermentasi terhadap perolehan asam laktat pada berbagai perlakuan konsentrasi Na3PO4, bahwa adanya peningkatan fermentasi pada hari ke-9, namun pada hari ke-12 mengalami penurunan, dan dapat disimpulkan kondisi terbaik fermentasi ini yaitu dapat diambil dengan penambahan Na3PO4. Baiklah, jadi seperti itulah proses fermentasi asam laktat pada limbah kubis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.